Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang menjelang sore, Ibu Nindya. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan anggaran keuangan CV Regina Parfum Laundry. Sebelum ke materi, eh, perkenalkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada, silakan Mas Farhan. Saya Muhammad Farhan Torik dengan NIM akhir 122. Kemudian ada saya, Laura Korniko Kamaldini dengan NIM akhir 105. Selanjutnya ada saya, Indri Dwi Septiani dengan NIM akhir 045. Selanjutnya ada saya Shola Budi Generasi dengan NIM akhir 107. Selanjutnya saya sendiri dengan NIM akhir 135. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu profil perusahaan, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, lalu ada anggaran BOP atau biaya operasi, biaya overhead pabrik, lalu ada anggaran harga pokok penjualan dan anggaran keuangan, lalu yang terakhir nanti ada kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama ada company profile. CV Regina Parfum Laundry berdiri pada tanggal 2 Februari tahun 2012 yang berbentuk usaha perseorangan dengan pemilik bernama Bapak Sobirin. Ketika masih dalam masa kuliah dan punya inisiatif atau keinginan untuk berwirausaha dengan dukungan keluarga dan keinginan untuk mandiri. Pada waktu itu, pemilik memulai usaha dengan dibantu 3 teman yaitu Rio, Ribut, dan Catur melakukan promosi dan penawaran dari rumah ke rumah dan laundry dengan cara door-to-door dengan fasilitas seadanya berusaha meyakinkan konsumen. Selanjutnya, ada data penjualan CV Regina Bowling Laundry pada bulan Januari dengan 2.708, pada bulan Februari dengan penjualan 1.014, pada bulan Maret dengan 1.944, pada bulan April 3.288, pada bulan Mei 2.812, pada bulan Juni 4.406, bulan Juli 5.660, bulan Agustus 6.842, pada bulan September 8.660, Oktober 10.884, dan November 12.114 dengan jumlah total 60.332. Perhitungan proyeksi penjualan bulan Desember dapat dihitung sebagai berikut. Dengan A, totalnya 5.484 dan B 1.060. Dengan persamaan Y pada bulan Desember yaitu 5.484 ditambah 1.060 dikalikan dengan 6 sama dengan 11.844. Maka proyeksi anggaran bulan Desember dengan nilai X sama dengan 6 adalah sebesar 11.844 unit. Selanjutnya ada anggaran produksi CV Regina Parfum Laundry tahun 2024 pola produksi stabil. Di sini ada penjualan setahun 72.176, persediaan akhirnya 22.024, tersedia dijualnya 94.200 dalam setahun, persediaan awalnya 10.000 dan unit produksinya 84.200. Selanjutnya dalam triwulan 1 data yang sudah kita ketahui adalah penjualan 5.666, persediaan awal 10.000 yang didapat dari persediaan awal dalam setahun, unit produksinya 21.050 dihasilkan dari unit produksi 84.200 dibagi 4. Sedangkan persediaan akhirnya pada triwulan 1 25.384 didapatkan dari tersedia dijual dikurangi penjualan. Sedangkan tersedia dijual pada triwulan 1 didapatkan dari persediaan awal ditambah unit produksi yaitu 31.050. Pada triwulan 2 data yang diketahui yaitu penjualan 10.506, persediaan awal 25.384 yang didapat dari persediaan akhir triwulan 1, unit produksi 21.050. Sedangkan persediaan akhirnya didapatkan dari tersedia dijual dikurangi penjualan yaitu 35.928.
pada tersedia dijual triwulan 2 didapatkan dari persediaan awal ditambah unit produksi. Hasilnya yaitu 46.434. Selanjutnya pada triwulan 3, data yang sudah kita ketahui adalah penjualannya 21.162, persediaan awalnya 35.928 yang diketahui dari persediaan akhir triwulan 2 dan unit produksi 21.050. Persediaan akhir triwulan 3 diketahui dari tersedia dijual dikurangi penjualan, hasilnya 35.816. Sedangkan tersedia dijual diketahui dari persediaan awal ditambah unit produksi, hasilnya 56.978. Selanjutnya triwulan 4, data yang sudah kita ketahui adalah penjualannya 34.842, persediaan awalnya 35.816 yang diketahui dari persediaan akhir triwulan 3 dan unit produksi 21.050. Persediaan akhir triwulan 4 dihasilkan dari tersedia dijual dikurangi penjualan, hasilnya 22.024. Sedangkan tersedia dijual pada triwulan 4 dihasilkan dari persediaan awal ditambah unit produksi, yaitu 56.866. Next. Selanjutnya ada anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku di sini yang pertama ada metanol, jumlahnya 1 gram. Dalam 1 gram jumlahnya 200 per liter. Untuk harga 1 gram 2 juta, untuk harga 1 liternya untuk harga per liternya 10.000. Yang kedua ada bibit, jumlahnya 1 trigen. Dalam 1 trigen terdapat 5 liter. Untuk harga dalam 1 trigen yaitu 250.000, per liternya 50.000. Selanjutnya ada komposisi 1 produk parfum 600 ml. Di sini ada yang pertama metanol, jumlahnya 70%, yaitu 420 ml, harganya 4.200. Yang kedua ada bibit, jumlahnya 20%, 120 ml, harganya 6.000. Yang ketiga ada air, jumlahnya 10%, jumlah dalam mililnya 60, harganya tidak ada, jadi jumlah keseluruhannya 10.000. Selanjutnya ada anggaran tenaga kerja. Jadi dalam usaha ini terdapat 2 variabel tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang pertama ada pekerja lapangan dengan jumlah 2 orang dengan gaji perseorangannya sebesar 1.200.000, maka total gaji 2 orang tersebut sebesar 2.400.000. Dan yang kedua ada karyawan gudang dengan jumlah 2 orang dengan gaji perseorangannya sebesar 1.200.000, maka total gaji 2 orang tersebut sebesar 2.400.000. Lalu kita jumlah kedua biaya variabel tenaga kerjanya, maka jumlah total gaji keseluruhan tenaga kerja yang harus dibayarkan perusahaan ini adalah sebesar 4.800.000. Lalu selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Untuk biaya overhead pabrik dari usaha ini itu ada 3 variabel ya. Yang pertama ada listrik dengan harga untuk per bulannya itu 400.000. Lalu yang kedua ada air, itu per bulan 70.000. Lalu ada mixer. Mixer ini nanti masuknya ke dalam biaya penyusutan ya, yang kita masukin ke dalam BOP ini, yaitu 6.000. Itu yang mana dalam harganya, harga satu mixer itu 800.000, dan biaya penyusutan dalam per tahun itu 10%. Maka kita akan menghitung yaitu 800.000 dikalikan 10% dan dibagi 12, yang mana itu ntar akan ditemukan biaya penyusutan dalam 1 bulan. Yang mana untuk biaya penyusutan 1 bulan untuk mixer sendiri ini adalah 6.000. Maka total dari biaya overhead pabriknya ini yaitu 476.000 per bulan. Dan setelah itu nanti kita 476.667 ini akan kita bagi untuk mencari BOP per item, yang mana untuk BOP per item sendiri ini caranya yaitu dari 476.000 ini 476.667 dibagi dengan jumlah total produksi sebulan, yang mana perusahaan ini memproduksi satu produk memproduksi parfum tersebut yaitu per bulan average-nya sekitar 5.484. Maka 476.667 kita bagi dengan 5.484.
Seperti itu. Lanjut, harga pokok produksi atau HPP. Untuk HPP sendiri komposisinya yaitu bahan baku ditambah dengan BOP, BOP per item ya. Kita harga pokok produksi ini mencarinya per item ya. Harga pokok produksi untuk satu produk. Maka kita akan tambahkan yang pertama variabel dari bahan baku sendiri, lalu ada BOP, terus ada biaya pekerja. Nah, ini biaya pekerja 875 itu didapatkan dari 2.400 2.400 4.400 tadi dibagi dengan jumlah total produksi, yang mana jumlah total produksinya yaitu 5.484, maka mempunyai hasil 875. Artinya biaya pekerja untuk satu item atau satu produk itu 875.000. Dan kita akan memasukkan juga komponen penyusutan dari mixer tadi relatan, yaitu 6.000, yang mana ditemukan hasilnya dari kalkulasi semua komponen ini semua yaitu 17.829, yang mana harga jual dari satu produknya yaitu 20.000, maka margin keuntungan dalam persen untuk satu produk yaitu 12%. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada anggaran piutang. Di dalam tabel ini terdapat beberapa keterangan. Yang pertama ada keterangan penjualan, di mana keterangan penjualan ini berasal dari data penjualan yang kita bisa lihat di slide awal tadi. Yang kedua ada keterangan penjualan tunai 60%, di mana angka atau nilai dalam keterangan ini merupakan hasil dari perhitungan 60% dari penjualan yang di atas. Selanjutnya yang ketiga ada penjualan kredit, di mana angka atau nilai ini merupakan hasil dari perhitungan penjualan data penjualan yang di atas dikurang dengan penjualan tunai 60%. Selanjutnya yang keempat ada penjualan piutang, di mana angka atau nilai dalam keterangan ini merupakan hasil perhitungan 10% dari data penjualan di atas. Dan yang terakhir ada piutang neto, di mana angka atau nilai dalam keterangan ini merupakan hasil dari perhitungan penjualan kredit dikurang dengan data penjualan piutang 10%. Selanjutnya ada pola pelunasan. Jadi setelah menghitung anggaran pengumpulan piutang yang di atas, kita harus menghitung pola pelunasan piutang bulanannya. Contohnya di sini ada piutang bulan Januari sebesar Rp975. Lalu ada section penerimaan piutang di mana terdapat 3 bulan perhitungan, yaitu bulan Januari itu sendiri dan 2 bulan setelahnya, di mana bulan pertama dan keduanya perhitungannya dikali sebesar 40%, sedangkan bulan ketiganya dikali sebesar 20%. Perhitungan piutang ini dilakukan begitu seterusnya hingga bulan akhir. Next. Selanjutnya masih di anggaran piutang. Jadi tabel ini merupakan hasil olahan dari perhitungan piutang selama 13 bulan yang sudah kita hitung sebelumnya, dari bulan Januari 2024 sampai Januari 2025. Adapun kesimpulan dari tabel ini yaitu kita akan mengetahui jumlah total dari piutang neto dan piutang setiap bulannya, yang pada akhirnya data ini akan dapat diolah dan digunakan pada perhitungan anggaran kas perusahaan. Next. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang terakhir, yaitu terkait anggaran kas. Jadi, perhitungan anggaran kas ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu di anggaran piutang. Nah, di tabel anggaran kas periode Januari sampai dengan November 2024 ini menjelaskan hasil atau saldo akhir dari usaha itu sendiri. Nah, untuk menghitung saldo akhir atau kas akhir yang dimiliki oleh usaha itu sendiri adalah dengan menjumlahkan saldo awal per bulan, kemudian penjualan tunai per bulan, dan juga piutang per bulan. Jadi kita masuk ke perhitungan pertama di bulan Januari. Nah, karena di bulan Januari itu saldo awalnya belum diketahui, maka kita kosongkan. Jadi kita langsung menghitung ke penjualan tunai dan juga piutang yang sebelumnya sudah dihitung di anggaran piutang. Jadi untuk bulan Januari sendiri, penjualan tunainya itu sebesar 1.625, kemudian piutangnya sebesar 390. Maka dijumlah untuk mendapatkan saldo akhir, yaitu sebesar 2015. Nah, saldo akhir di bulan Januari ini menjadi saldo awal di bulan Februari.
Kemudian kita masuk ke perhitungan di bulan Februari, yaitu saldo awalnya sudah diketahui tadi 2015, kemudian ditambahkan dengan penjualan tunai pada bulan Februari sebesar 608, dan juga piutang sebesar 536. Kemudian didapatkan saldo akhir sebesar 3.159. Lanjut ke bulan Maret. Jadi saldo awal bulan Maret didapatkan dari perhitungan di bulan Februari, yaitu di saldo akhir bulan Februari. Jadi di bulan Maret sudah diketahui saldo awalnya sebesar 3.159, kemudian dijumlahkan dengan penjualan tunai pada bulan Maret sebesar 1.166, dan juga piutang sebesar 621, maka didapatkan hasil saldo akhir untuk bulan Maret sebesar 4.946. Kemudian lanjut ke bulan April, saldo awal diketahui sebesar 4.946 ditambah dengan penjualan tunai. Bulan April sebesar 1.973 dan juga piutang sebesar 826, maka didapatkan saldo akhir sebesar 7.745. Kemudian untuk perhitungan bulan Mei, saldo awal diketahui 7.745, ditambahkan dengan penjualan tunai sebesar 1.687 dan juga piutang sebesar 1.018, maka didapatkan saldo akhir pada bulan Mei sebesar 10.450. Kemudian masuk ke perhitungan bulan Juni, saldo awal diketahui sebesar 10.450, ditambahkan dengan penjualan tunai bulan Juni sebesar 2.644 dan juga piutang sebesar 1.276, maka didapatkan saldo akhir bulan Juni sebesar 14.370. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan bulan Juli, yaitu diketahui saldo awal sebesar 14.370 ditambah dengan penjualan tunai sebesar 3.396 dan juga piutang sebesar 1.651. Maka didapatkan saldo akhir bulan Juli sebesar 19.417. Kemudian pada bulan Agustus, saldo awal diketahui sebesar 19.417, kemudian dijumlahkan dengan penjualan tunai sebesar 4.105 dan juga piutang sebesar 2.117. Maka didapatkan saldo akhir bulan Agustus sebesar 25.639. Kemudian masuk ke perhitungan bulan September. Saldo awal diketahui sebesar 25.639, kemudian dijumlahkan dengan penjualan tunai sebesar 5.196 dan juga piutangnya sebesar 2.640, maka didapatkan saldo akhir untuk bulan September sebesar 33.475. Kemudian masuk ke bulan Oktober, saldo awal diketahui sebesar 33.475, kemudian dijumlahkan dengan penjualan tunai bulan Oktober sebesar 6.530, dan juga piutang bulan Oktober sebesar 3.308. Maka didapatkan saldo akhir sebesar 43.313. Kemudian kita masuk ke perhitungan yang terakhir, yaitu di bulan November. Saldo awal diketahui sebesar 43.313, kemudian ditambahkan dengan penjualan tunai sebesar 7.268 dan juga piutangnya sebesar 3.936, maka didapatkan saldo akhir pada bulan November sebesar 54.517. Next. Oke, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan perhitungan pada anggaran keuangan tadi yang termasuk anggaran piutang dan juga anggaran kas, mulai bulan Januari hingga November 2024, perusahaan memiliki surplus kas yang terus meningkat setiap bulannya, dengan saldo akhir naik dari 2.015 juta di Januari menjadi 54,337 juta di November. Surplus ini didukung oleh penerimaan dari penjualan tunai dan pengelolaan piutang yang baik, yang menunjukkan bahwa perusahaan atau usaha ini memiliki likuiditas yang memadai untuk operasional. Kemudian untuk sarannya sendiri, perusahaan atau usaha ini dapat meningkatkan strategi untuk mempercepat penerimaan tunai. Kemudian juga bisa memperkuat efisiensi di penagihan piutang, serta memanfaatkan surplus kas untuk investasi atau ekspansi guna mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan. Next. Baik, cukup sekian presentasi laporan anggaran keuangan CV Regina Parfum Laundry dari kelompok 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.